Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Novi harap Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Novi Aprilia dapat kembali menjumpai Anda untuk dialog khusus spesial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Duta Pariwisata dari Jawa Barat. Ya pemirsa, kita akan berbincang. Langsung saja saya perkenalkan di sini ada Intan Rosnia dan juga Elsa Adrian. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, luar biasa sekali. Melihat dari atributnya ini luar biasa nih, ada prestasi yang harus diketahui juga oleh pemirsa RCTV. Langsung kita perkenalkan dulu dari jajakannya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Elsa Madrian. Saya merupakan perwakilan dari NOK Pacung Cirebon dalam event kreatif Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2021. Dan untuk saat ini saya masih seorang mahasiswa. Oke, masih kuliah, tapi sudah dapat prestasi yang luar biasa, apalagi mewakili dari Kabupaten Cirebon sebagai Jajaka Jawa Barat juga nih ya. Oke, sekarang ke ceweknya nih, ada Mojangnya nih, mangga silakan Neng. Halo, perkenalkan nama saya Intan Rosnia, umur saya 21 tahun. Saat ini saya sedang sibuk sebagai mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan Seni Tari, Kak. Wow, Ya. sesuai dengan ini juga nih ya, hobinya juga ya, Ya, menari. betul. Oke, luar biasa Betul. sekali. Ya, kita akan berbincang pemirsa ini berbagi pengalaman pada event kreatif Mojang Jajaka 2021. Ini merupakan perwakilan dari Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Ngomong-ngomong, gimana perasaannya mewakili Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah ada suatu kebanggaan Betul. tersendiri sih dari kami. Iya. Oke, dari Intan sendiri bangga dan apa nih? Merasa deg-degan juga, apalagi ini banyak perwakilan, ada 24 kota kabupaten di Jabar yang berpartisipasi. Campur aduk sih, Kak ya. Campur Pada aduk. saat itu ya ada bangganya, terus seneng juga gitu bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat di sana gitu. Ada deg-degannya juga karena bagaimanapun kita juga kan membawa nama Kabupaten Cirebon Betul. gitu ya di sana. Seperti itu, Kak. Oke, ini semua campur aduk jadi satu, Iya, tapi betul. optimis nih ya, bisa memberikan yang terbaik dan juga menjadi duta pariwisata untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan juga Jawa Barat. Oke, ngomong-ngomong nih, saat mengikuti event kreatif Mojang Jajaka 2021 sudah selesai digelarkan ya? Sudah, Oke, iya. banyak pengalaman pastinya yang didapat dari kalian semua. Apa saja sih? Intan dulu. Apa saja yang didapat dari event kreatif Mojang Jajaka Jawa Barat ya, Kak ya? Tentunya banyak banget, Kak. Yang pertama ilmu dan wawasan ya, karena kita juga di sana terus berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan wisata, destinasi wisata yang ada di masing-masing kabupaten atau kotanya seperti itu ya, mencari solusi bersama seperti itu. Lalu yang kedua pengalaman sih ya, Kak ya, karena menurut saya ini adalah salah satu kesempatan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan karena saya dipercaya Kabupaten Cirebon untuk mewakili kabupaten di kancah Jawa Barat seperti itu. Dan yang ketiga saya juga mendapatkan teman-teman yang luar biasa di sana karena dengan latar belakang yang berbeda, ada yang dari kesenian, ada yang dari pendidikan dan lain sebagainya, tapi tujuan kita itu sama, yaitu untuk memajukan pariwisata yang ada di Jawa Barat. Seperti itu, Wow, Kak. punya satu visi misi ini ya. Betul. Oke, kalau dari Elsa sendiri bagaimana Elsa? Pengalamannya apa saja nih yang Ya, didapat? pengalamannya tadi ya campur aduk juga dari kita sendiri juga kan punya apa ya? Punya kesibukan masing-masing juga. Kita Background yang berbeda-beda juga background yang gitu ya. berbeda-beda, tapi di situ kita saling menyempatkan diri dalam event kreatif ini. Gitu ya. Balik lagi, mungkin saya mau sedikit cerita ya. Ya, silakan. Jadi kita ini dalam masa prakarantina ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang berbeda Ya, karena karena sebelumnya itu kita karantina secara offline keseluruhan. bertemu langsung tatap Bertemu muka tuh ya. langsung, iya betul. Nah, pada tahun ini itu kita prakarantina ada 2 sesi. Jadi Dua ada sesi. sesi online dan juga offline. Oke, ini karena masih dalam masa pandemi COVID-19 Iya, ini ya. betul. Oke, perbedaan yang dirasakan seperti apa? Biasa kita bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman perwakilan dari se-Jawa Barat itu ya. Kemudian offline dan online itu pasti kan ada yang berbeda itu ya. Iya, Bagaimana nih dari Elsa? Jelas. Kalau online ini kemarin tuh memakan waktu yang cukup panjang ya. Kita dari bulan Mei sampai grand finalnya itu di Oktober. Oktober. Oke. Ya itu sekitar 5 bulan memakannya ya. Terus kita karena secara online juga kan
kita belum benar-benar tahu jadinya dengan teman-teman kita Iya. yang berada di daerah-daerah lain seperti itu sih. Oke. Kan kalau offline dan online ada perbedaan itu ya. Kalau Iya, tatap muka betul. bisa langsung berkenalan dengan mereka langsung gitu kan. Dan Betul. sharing juga pengalamannya Betul. dari masing-masing daerah. Tapi kalau offline karena keterbatasan juga ya. Iya. Oh begitu, baik. Dari teman-teman sendiri ya, ini kan merupakan perwakilan dari Kabupaten Cirebon sebelumnya mengikuti Nokacung. Oke, kemudian naik ke tahap Jawa Barat. Adakah persiapan saat mengikuti Mojang Jajaka 2021 sebelumnya itu dari yang Nokacung yang merupakan paguyuban Nokacung Kabupaten Cirebon? Intan persiapannya bagaimana saat mengikuti MOKA itu? Untuk persiapannya kayak yang pertama tentunya yang paling dipersiapkan itu adalah fisik ya kayak karena kan masa pandemi juga gitu ya, di sana juga benar-benar harus fit gitu ya, karena di sana juga kita harus melakukan tes antigen dan lain sebagainya gitu kayak, jadi kita benar-benar harus menjaga itu. Lalu yang kedua tentunya mental Kak. Mental Ya, itu ya penting sekali ya. karena di sana kan kita bertemu dengan orang-orang hebat ya, yang kasarnya itu kan saingan ya kayak kalau di sana, meskipun kita juga di sana menganggap mereka juga keluarga ya, seperti itu. Jadi mental diperkuat. Lalu yang ketiga itu adalah wawasan. Wawasan. Ya, kita belajar gitu kan ya, belajar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, kebudayaan gitu ya, public speaking, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita juga ada sharing session sih sama dengan penilai-penilai sebelumnya. Oke, Iya. seperti apa sharing sessionnya itu? Ya kita bertanya-tanya aja nih bagaimana sih pengalaman kalian pada saat menuju ke Muka Muka Jabar. Jabar. Gitu. Ya, Oke, kita- karena mereka juga sebelumnya mengikuti untuk di Iya. wilayah daerah masing-masing gitu Iya, ya. betul. Oh, oke, modal yang kalian miliki dari Intan ini hobinya juga tari gitu ya. Oke, saat aku lihat juga di YouTube-nya dengan tari topeng yang luar biasa, lihat keindahan juga Kabupaten Cirebon dengan pariwisata yang kita miliki. Itu menjadi modal kuat kamu. Ya betul Kak, bakat ya Kak ya, menjadi modal kuat Intan untuk bisa berdiri di Jawa Barat, seperti itu. Karena pada saat video unjuk kabisa ya, yang tadi Kakak lihat itu, selain memperkenalkan kesenian, Intan juga memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon, seperti itu Kak. Oke, kita punya potensi yang sangat luar biasa sekali Elsam ya. Elsam, aku lihat juga nih kamu ini keahliannya memasak. Ya, Kemudian betul. juga masuk di komunitas street workout di Cirebon. Oke, kamu bagaimana nih untuk bisa menunjukkan kepada teman-teman yang lainnya yang ada di Jawa Barat? Iya, jadi berhubungan juga dengan perkuliahan saya itu berkuliah di Politeknik Pariwisata Primer Internasional, itu di bidang perhotelan. Nah, di situ saya juga belajar nih, ada satu session itu di bagian kitchen. Kitchen. Nah, itu di situ kami kan juga belajar ya untuk memasak. Nah, lalu saya tuangkan lah, saya coba nih tuangkan Unjuk kebolehan kamu nih unjuk ya? kebolehan saya itu di Mojang Jajaka Jawa Barat. Seperti itu. Wow. Dengan dengan harapan saya ini bisa membawakan cita rasa kuliner khas dari Kabupaten Cirebon ke seluruh penjuru, di mana Semakin saya dikenal lagi nih ya kuliner kita yang banyak ragamnya Ya, itu ya. Oke, kita memiliki potensi yang luar biasa dari seni dan budaya. Ya, melihat perkembangan seni budaya kita, bagaimana Intan melihatnya? Untuk perkembangan ya, kalau menurut saya ya Kak ya, di masa sekarang ini meskipun terhalang karena PPKM, pandemi, tapi semangat seniman itu tidak pernah padam Kak. Tidak pernah padam, Ya, terus membara ya. Betul, melakukan inovasi-inovasi seperti pertunjukan secara virtual dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kebanggaan juga karena Intan juga terlahir dari orang tua yang berada di bidang seni juga gitu ya. Jadi bangga aja Kak, seniman Kabupaten Cirebon itu dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap kesenian Oke, Kabupaten sehingga Cirebon. melahirkan generasi muda yang juga Betul. berkreatif seni itu ya. Ya, Oke, asli dari mana Intan? Kalau Intan asli dari Desa Danawinangun, Kecamatan Kelangenan. Wow, ini dari Kabupaten Cirebon, Desa Danawinangun. Ya. Oke, kalau Elsam? kalau saya besar di daerah Kecamatan Kedaung, itu di Desa Kalikowaja.
Wow, Iya. ini pasti bangga sekali nih ya warga di sana nih ya. Ini perwakilan dari Kabupaten Cirebon bisa ke Jawa Barat. Oke, luar biasa sekali. Baik, kita akan ngobrol lagi pemirsa CTV bersama dengan Intan dan juga Elsam. Ini merupakan Mukajaba 2021 Duta Pariwisata Jawa Barat ya. Tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa CTV, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus Spesial bersama dengan Duta Pariwisata dari Jawa Barat yang dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Di sini pemirsa ada Mojang Intan Rosnia dan Jajaka Elsam Adrian. Oke. Mau tahu seperti apa wajah ganteng dan cantiknya Intan dan juga Elsam? Boleh dibuka, silakan maskernya. Oke, biar nanti warga desa ataupun di wilayah Kabupaten Cirebon bisa mengenal kalian lebih lanjut. Oke, ini Elsam, ya gantengnya pemirsa ya, mewakili Kabupaten Cirebon di event kreatif Mojang Jajaka Mojang Jawa Barat. Jajaka Jawa Barat. Dan ini Intan ya, Intan merupakan Mojang di Kabupaten Cirebon, pemirsa, di Jawa Barat ya. Ini sebelumnya merupakan di tahun 2019. 2019, Oke, dan ada perbedaan saat mengikuti Moka 2021 ini karena masuk di masa pandemi ya. Itu dengan protokol kesehatan. Saat mengikuti kegiatan, berarti kalian datang ke eventnya itu di hari H. Iya. Sebelumnya hanya di Cirebon saja. Iya, sebelumnya di Cirebon saja melalui online ya. Oke, kita juga pastinya ingin tahu ya dari saat mengikuti Mojang Jajaka itu ada yang disampaikan oleh Kepala Disbud Parpora Jabar. Disbud Par Jabar ini harus menjadi agent of change. Jadi agen-agen yang membawa perubahan yang pastinya itu memberikan semangat. Dari kalian sendiri semangat apa yang ingin disampaikan atau ditularkan kepada teman-teman yang lainnya? Elsam. Ya, tentunya menjadi agent of change itu perubahan ke arah yang positif ya. Jadi dari kitanya sendiri kita harus mempersiapkan bagaimana caranya agar kita menjadi seorang nonoman panutan. Jadi, iya. Jadi dengan cara kita juga di sana diajarkan apa yang namanya brand beauty and behavior, kita diajarkan attitude dan sebagainya. Terus juga kita diajarkan wawasan itu untuk sebagai pengetahuan umum untuk masyarakat luas. Apalagi dalam hal mempromosikan Kabupaten Cirebon, Ya, begitu betul. ya. Oke, kalau dari Intan, Betul sekali Kak ya, apa yang dibilang oleh Kang Elsam. Kalau Intan sendiri, karena sekarang sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat, yang kemarin juga menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon, berlatar belakang dari seorang penari, tentunya Intan ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon itu memiliki kesenian yang sangat luar biasa. Dan kita semua sebagai generasi muda, kita juga harus dapat melestarikannya gitu supaya tidak lekang oleh waktu seperti itu Kak. Kalau misalnya ditanya untuk saya pribadi ya Kak ya. oke, ini juga kan harus bisa memunculkan inovasi dan kolaborasi ya. Ini dalam hal menjadi duta pariwisata, ini tidak hanya pariwisata aja, kebudayaan, terus juga mempromosikan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon dan juga di Jawa Barat. Kita sangat kaya ya. Iya, Oke, betul. kalau dari Elsam sendiri melihat kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon juga ini perkembangannya kan sangat pesat ya. Terus juga dengan adanya pengaruh dari luar, sebagai generasi muda harus bagaimana? Ya, sebagai generasi muda ini sebenarnya ada beberapa pemikiran. Ada yang harus menjaga keutuhannya gitu ya. Jadi nggak Kearifan boleh- lokal kita, kearifan begitu lokal ya. kita ya. Ada juga yang bilang ya nggak apa-apa lah untuk dimodernisasi gitu ya. Yang jelas-jelas kita di sini itu harus membudayakan, harus tetap melestarikan seperti itu. Jadi ciri khas kita ya sebagai warga Kabupaten Cirebon juga. Oh, begitu luar biasa ya. Oh iya, sebagai informasi juga pemirsa, ini Kabupaten Cirebon masuk dalam 50 desa wisata budaya dan pariwisata tingkat nasional. Itu kan kita tahu dari apa yang disampaikan Menteri Bapak Sandiaga Uno ya. Ini kamu sendiri bangga dong sebagai warga Kabupaten Cirebon. Apalagi di Jawa Barat kemarin melihatnya persaingan ya yang ketat juga. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan kepada nanti, kita juga akan berbincang bersama Nokacung 2021 yang akan mengikuti juga event yang sama. Apa yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman yang akan mengikuti event kreatif Mojang Jajaka Jawa Barat tahun depan, pokoknya semangat terus, lakukan yang terbaik, cari referensi-referensi sebanyak mungkin, terus semangat,
percaya kepada diri sendiri seperti itu. Percaya diri Iya. gitu. Walaupun rasanya deg-degan, campur aduk Ya, semua gitu ya. itu pasti ya kak ya. Tapi harus optimis ya. Betul. Ya, jangan dijadikan beban lah. Jadilah diri sendiri juga nanti. Oke, Di begitu sana. luar biasa. Oh ya, hasil dari MOKA 2021 bagaimana nih? Boleh disampaikan? Ya, alhamdulillah kita di tahun 2021 ini kita berhasil menggait Mojang Parigel. Iya. Mojang Parigel itu apa tuh? Kalau Mojang Parigel itu kak sama aja artinya dengan yang paling terampil, berbudaya, berbakat itu Wow. Mojang Parigel. Selain itu juga kita mendapatkan best kostum ya. Best kostum. Gala dinner pada tahun 2021 di Mojang Jajaka. Itu kita menggunakan batik khas. Dari Ciwaringin. Betul. Wow, dari Ciwaringin. Iya, dari Ciwaringin dengan desainer juga salah satu Desainer terbaik kita juga ada ya. Itu ada Om Arif Arki. Rahmanto. Oh, Arif Arki. Iya. Oke, sudah punya nama banget gitu ya sampai ke nasional ya. Luar biasa. Berarti ini banyak dong yang kalian bawa ya. Iya. Oke. Betul. Respon dari Dinas Kebudayaan Pariwisata bagaimana menyambut kalian? Ya, alhamdulillah kita semua itu disambut dengan baik ya. Salah satunya tadi dari kita bisa membawakan best kostum ya. Itu kan adalah sambutan yang sangat positif ya. Luar biasa ya, ini berarti semua sangat mensupport ya. Oke, harapan kalian ke depannya untuk para generasi muda juga mungkin yang masih ada rasa apa ya, kayak tidak ada keberanian ya mengikuti event serupa seperti ini. Itu kan perlu tidak sih bakat dari Intan? Perlu nggak kalau misalnya mengikuti event seperti ini itu bakat yang apa yang punya sebagai ciri khas diri kita? Sebenarnya bakat itu akan terkalahkan dengan kemauan ya kak. Jadi lebih lagi kalau misalnya kita punya bakat tapi tidak ada keinginan untuk melangkah lebih baik gitu ya, untuk mematangkan ini nih kak, kebiasaan yang kita bisa gitu, itu tetap aja tidak ada artinya kak. Jadi tapi namun jika seorang itu memiliki kemauan, meskipun dia tidak memiliki bakat gitu ya, dia akan terus maju gitu kak. Kemauan, kemudian juga terus mengasah Betul. bakat kita ya. Oke, jadi itu bisa membuat kita modal yang kuat juga untuk Iya. bisa maju. Kalau Elsam, bagaimana Elsam? Ya, kalau dari saya bakat ini kan bisa dicari dan bisa digali ya. Bisa cari dan dikali. Kalau dari saran saya itu ya perbanyak aja usahanya gitu daripada banyak mikirin. Kayak jangan terlalu banyak berpikir ya, Iya. terus aja tuh ya mikirin Lakukan, gitu. banyak-banyaknya Pada keterampilannya saat bisa. diasah terus begitu. Karena dengan begitu nanti kita nggak maju-maju gitu ya, terlalu banyak pikiran, yang lebih baik yuk actionnya Ya. begitu ya. Betul. Oke, menjadi duta pariwisata di Jawa Barat ada beban? Atau ini justru menjadi motivasi kalian untuk bisa menularkan kepada yang lainnya juga? Elsam? Ya, untuk beban enggak sih menurut saya ya, karena ini juga kemauan kita sendiri. Terus juga emang ini juga kan dampak positifnya untuk diri sendiri juga. Gitu. Apa yang kamu rasakan? Ya alhamdulillah saya lebih banyak relasi, banyak wawasan seperti yang sudah diberitahu tadi ya. Seperti itu. Semakin banyak ya pertemanannya juga ya, Iya, betul. apalagi di Jawa Barat itu ya, semuanya jadi bisa memperbanyak silaturahmi juga tuh ya. Iya. Intan bagaimana Intan? Dari Intan juga bukan beban ya kak ya, kalau menurut Intan, karena ini adalah Tanggung jawab. menjadi ya tanggung jawab dan salah satu kesempatan emas gitu ya yang bisa kita dapatkan dengan bergabung dengan Paguyuban MOKA Jabar, Nokacung gitu ya. Kita dapat menambah relasi tadi seperti yang dibilang oleh Kang Elsam, lalu kita juga mendapat pengalaman tentang apapun itu ya, tentang wawasan, tentang bagaimana kita untuk berpenampilan, beretitude gitu ya. Seperti itu sih kak. Punya visi misi apa nih untuk memajukan pariwisata kita? Elsam apa nih? Punya apa nih visi misinya agar kita lebih dikenal lagi seni budaya kita dan juga kebudayaan yang kita miliki ini harus terus dilestarikan. Untuk visi misinya itu saya lebih apa ya, sejalur dengan visi misi dari Jawa Barat. Kita lebih banyak berinovasi dan berkolaborasi. Inovasi dan Iya, berkolaborasi. jadi semakin banyak orang itu kita semakin banyak pemikiran. Dari pemikiran itulah kita menghasilkan sebuah karya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya ya. Wow, luar biasa. Kalau dari Intan sendiri? Lebih ke harapan kali ya kak ya, Harapan, enggak. untuk masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya gitu ya, supaya lebih mencintai lagi destinasi wisata lokal kak, karena
kita nggak usah jauh-jauh ke Bali misalnya gitu ya, tapi di Kabupaten Cirebon juga punya loh destinasi yang seperti itu, kayak yang di Kampung Sabin itu kan ya. Jadi cintai destinasi wisata lokal, lalu untuk para pelaku pariwisata juga semoga tetap bisa berinovasi lebih lagi untuk kemajuan pariwisata Kabupaten Cirebon. Pokoknya pariwisata Kabupaten Cirebon maju terus, Maju terus. Cirebon Katon. Cirebon itu dia pemirsa, mendukung juga program pemerintah Kabupaten Cirebon gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Intan, Rosnia dan juga untuk Elsam Adrian, sukses terus ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik sebagai duta pariwisata Kabupaten Cirebon. Kita setelah jeda berikut pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Nok Ajeng Uswatun Hasanah dan juga Kacung Frenditya Adiguna F. Tapi kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa RCTV kembali Anda menyaksikan dialog khusus spesial pada kesempatan kali ini pemirsa bersama dengan Duta Pariwisata dari Jawa Barat dan juga Kabupaten Cirebon ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Nok Ajeng Uswatun Hasanah dan juga Kacung Frenditya Adiguna F. Halo, apa kabar nih teman-teman? Halo Kak, alhamdulillah baik. Boleh dilepas maskernya biar pemirsa RCTV bisa melihat langsung cantik dan gantengnya kalian. Oke, ini pemirsa ya. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Moka 2021, Moka Jabar 2021, sekarang Nok dan Kacung dari Kabupaten Cirebon ya. Betul. Ini merupakan persembahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kak, baik. Gimana rasanya terpilih sebagai Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon 2021? Rasanya ya luar biasa sekali karena ini merupakan sebuah kebanggaan juga untuk kita semua karena menjadi duta pariwisata itu tidak mudah ya karena kita melalui berbagai macam prosesnya dan di sini alhamdulillah kita berdua yang terpilih sebagai Nok dan Kacung di Kabupaten Cirebon. Wow, bangga juga pastinya ya untuk Iya. Ajeng. Ya, Kak. Bangga, senang, luar biasa ini ya. Campur aduk sih, Kak. Campur aduk. Bersyukur, senang, bahagia, haru tuh semuanya jadi satu. seperti Bisa itu, Kak. menyisikan, mengalahkan finalis yang lainnya ya. Betul. Iya. Oke, ini sudah digelar dan menghasilkan Nok Kacung 2021 pemirsa Ajeng dan juga Frendi. Ini saat mengikuti Nok dan Kacung 2021, apa nih yang menjadi tujuan kalian? Dari Frendi dulu. Oke, tujuan utama saya tadinya adalah untuk apa ya? Tadinya adalah sebuah keinginan dari orang tua awalnya. Awalnya orang tua ingin melihat saya ikut di salah satu kompetisi seperti itu. Kemudian cerita sedikit ya. Setelah beberapa mendekati audisi, ternyata orang tua saya meninggal. Dari situ keinginan saya sempat terputus tuh. Tapi saya ingat kembali keinginan dia untuk saya mengikuti kompetisi, akhirnya saya lanjutkan kembali dan disitulah saya mulai benar-benar untuk bisa menunjukkan bahwa keinginan orang tua akan saya wujudkan dengan segala kemampuan dan juga pikiran dan juga tujuan yang ingin saya dapatkan yaitu untuk mempersembahkan itu semua untuk orang tua saya. Oke, dan Kayak akhirnya gitu. inilah hasilnya gitu Iya, ya. seperti Luar itu. biasa, ini tekad yang bulat itu ya. Iya betul. Kalau dari Ajeng sendiri bagaimana tujuannya? Apakah ini sama keinginan dari orang tua atau dari Ajeng sendiri? Kalau saya ada beberapa tujuan sih, Kak. Yang pertama ini pastinya untuk meluangkan waktu di pandemi, Kak ya. Yang kedua, Oke. iya, yang kedua ini ada hal sih, Kak, yang pengen diimprove. Jadi sejauh mana saya bisa berkembang seperti itu, Kak. Ya. Ingin lebih mengembangkan diri, Iya, mengasah seperti itu. apa yang dimiliki gitu ya. Oke, dalam event Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon 2021, bakat yang bisa kamu sampaikan apa nih? Oke, untuk bakat yang bisa saya sampaikan adalah di sini saya hanya bermodalkan niat ya, Niat. dan juga usaha dan juga mungkin diselipi dengan cara public speaking saya, karena memang saya juga berkuliah di salah satu universitas di mana di situ saya diajarkan mengenai public speaking, mengenai komunikasinya pun seperti apa. Jadi di sini saya kembangkan kembali public speaking saya yang saya padukan dengan wawasan-wawasan mengenai kebudayaan, kemudian mengenai pariwisata dan juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Kabupaten Cirebon. Oke, dari Seperti public itu. speaking itu karena kita mendapatkan banyak jejaring Iya, relasi betul. juga gitu ya, luar biasa. Kalau Ajeng bagaimana Ajeng? Punya bakat khusus yang kamu banggakan nih sebagai perwakilan dari Kabupaten Cirebon juga? Ada sih, Kak, beberapa ya. Kalau saya ini sebelum mengikuti Nok Kacung Kabupaten Cirebon 2021 tentunya ingin lebih
fokusnya ke mental, fisik sama wawasan sih Kak, seperti itu ya. Dimana apalagi sekarang ini di era pandemi pastinya fisik menjadi sebuah hal yang utama juga gitu Kak ya, dan bermodalkan dari keberanian dan keyakinan dari diri pribadi sih Kak. Oke, basicnya masih kuliah atau? Iya masih kuliah Masih Kak, kuliah? ya, semester Sama? 7 Sama juga. masih kuliah. Iya sama ya. Oh, ini jadi bisa memberikan semangat juga kepada generasi yang lain ya, walaupun masih berkuliah tapi ada semangat yang luar biasa untuk mengikuti ajang ini ya, apalagi bisa mengharumkan nama Kabupaten Cirebon juga dan sebagai perwakilan Kabupaten Cirebon untuk di tingkat berikutnya ya. Iya, betul. Iya, Oke, betul ini sekali, persiapan untuk mengikuti MOKA Jabar 2022. Oke, apa yang kalian bisa menjadikan bekal saat mengikuti event Pasang Giri nanti? Oke, untuk menjadikan bekal kita untuk menuju di acara MOKA 2022 ini tentunya kita memiliki salah satunya adalah yang sebelum-sebelumnya. Jadi memiliki nokacung yang tadinya sudah dikirimkan dan kita dari situ kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa sharing wawasan dari mereka dan merekanya pun insya Allah akan memberikan dampak atau ya waktunya untuk kita tahu tentang bagaimana sih pengalaman mereka di sana, bagaimana sih apa yang mereka lakukan di sana. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan kembali atau menggali informasinya kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengeksplor sendiri wawasan yang nantinya akan kita bawa ke arah tingkat Jawa Barat tersebut, yaitu mengenai Kabupaten Cirebon, tentunya tentang kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Wow, itu bekalnya nanti nih ya. Iya, Oke. betul. Dan juga pasti ini juga nanti bisa ya sharing-sharing terus berarti ya bersama dengan Mojang Intan dan juga Jajaka Elsam. Iya, selalu Apa berbagi yang- pengalaman seperti itu. Apa yang kamu dapat nih dari obrolan bersama dengan senior kalian gitu? Pastinya semangatnya Kak ya, dan Semangat, keyakinan dari diri pribadi sih Kak. Iya, untuk meyakinkan apapun yang terjadinya ke depan kita harus tetap yakin sama apa yang kita punya sekarang, seperti itu sih Kak. Biasanya mental yang harus dipersiapkan. Iya, Iya, benar betul. sekali Kak. Sudah siapkah? Pasti insya Allah siap ya. Siap, insya Allah. Siap ya. Jadi pengalaman kalian mengikuti event kreatif Nokacung Kabupaten Cirebon itu di saat pandemi juga pasti ada perbedaannya. Iya, betul sekali ada perbedaan. Yang membedakannya mungkin secara pandangan saya adalah kita itu terbagi menjadi dua Kak. Dua pada saat grand audisi, pada saat pada saat karantina. Jadi pada saat karantina itu sebuah pembekalan kita juga, di mana kita terbagi menjadi dua. Yang pertama kita melalui proses offline dan juga online. Di proses offline ini kita hanya sharing-sharing atau bertemu dengan para dewan juri kita. Di sini hanya sebentar waktunya. Waktu penilaian yang sesungguhnya itu ada di ketika online. Jadi di situ kita mulai penilaian tuh di sesi online seperti itu Kak. Perbedaan yang dirasakan itu membuat kamu jadi semakin semangat atau bagaimana nih dari Ajeng sendiri? Pastinya campur aduk sih, kayak ada semangatnya, terus kayak lebih beradaptasi sih Kak. Oh ternyata lomba di saat pandemi ini seperti ini, seperti itu Kak. Ini pengalaman pertama kalian? Betul. Apa sebelumnya pernah mengikuti juga event serupa? Tidak. Kalau saya pernah sih Kak, ya, di Malang khususnya. Oh, di Malang. Karena sekarang saya kuliah di Universitas Brawijaya sih Kak. Oke, iya. tapi asli Cirebon semua pasti ya? Asli Cirebon, Dari mana Kak. asalnya? Saya Ajeng? dari Desa Jagapura Kulon, dan Oke. kebetulan saya dari Kecamatan Gegesik. Seperti hal yang kita ketahui bahwasanya Desa Gegesik merupakan desa yang dianugerahi sebagai desa wisata, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Wow, itu bisa diperkenalkan nanti ke Iya, teman-teman betul lain di Jawa sekali, Barat Kak. gitu ya. Oke, kalau Friendly, Iya. dari mana asalnya? Saya dari Kelurahan Sendang Kidul, tepatnya di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Wah, itu banyak situ tuh ya. Iya. Yang bisa disampaikan juga nanti sebagai promosi ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon di tingkat nasional juga. Oh iya, ini kan juga pastinya juga kalian ingin memacu juga teman-teman yang lainnya untuk bisa tetap semangat dan juga berkreativitas ya. Apalagi untuk memiliki bakat, mengasah keterampilan juga. Dari kalian apa nih yang ingin disampaikan? Dari Friendly dulu. Oke, mungkin dari saya adalah yang namanya bakat itu menyusul ya, menyesuaikan dengan apa yang nanti kita lakukan. Jadi yang utama adalah kemauan dari diri sendiri, niat dan juga keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi intinya kalian harus percaya dengan segala kemampuan yang kalian miliki. Kalau kalian tidak bakal melakukan sesuatu, kalian tidak bakal bisa tahu apa saja sih harus kita gapai gitu Kak. Ada pepatah atau pernyataan juga menyatakan bahwasanya siapa lagi yang akan mengubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Betul Jadi dari situ kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Dari situ kita akan menemukan jalurnya seperti apa, bakatnya seperti apa, mungkin seperti itu Dari sih, Kak. kemauan diri kita sendiri gitu Iya, ya. betul. Oke, kalau Ajeng bagaimana Ajeng? Kalau dari saya pribadi ini lebih ke belajar dan siap menerima proses apapun ke depannya sih Kak, karena dari situ semakin
bertambahnya proses kita juga semakin memahami diri kita sendiri seperti itu. Oke, ikuti alur yang prosesnya Iya, gitu, proses, dinikmatin iya. begitu Iya, ya. betul. Oke, baiklah pemirsa, kita masih berbincang bersama Nok Ajeng dan juga Kacung Friendly di dialog khusus pada kesempatan kali ini, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Pemirsa, Nok Ajeng dan juga Kacung Friendly masih bersama kita di sini, bersama Nok Novi juga di sini, pemirsa RCTV ya. Oke, menjadi duta pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif, rasanya bagaimana? Rasanya ini luar biasa sekali ya, karena kita di sini juga memegang erat bahwasanya kebudayaan dan juga pariwisata merupakan salah satu hal atau prioritas yang harus kita perjuangkan dan kita lestarikan juga. Karena ini merupakan salah satu hal yang nantinya akan menunjang juga kepada kehidupan sehari-hari kita. Jadi kebudayaan ini harus tetap dilestarikan tentunya kepada masyarakat luas dan juga kepada seluruh masyarakat di kalangan manapun. Bukan hanya di Kabupaten Cirebon, melainkan di seluruh dunia. Bahwasanya kebudayaan ini merupakan hal yang penting, hal yang memang turun-menurun datang dari dulu kayak gitu. Oke, bisa go internasional Iya, gitu, apalagi betul. di wilayah Kabupaten Cirebon ya. Oke, kalau Ajeng melihatnya bagaimana? Untuk kamu sebagai duta pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif, apalagi untuk wilayah Kabupaten Cirebon bisa dikenal sampai go internasional. Kalau saya pribadi tentunya dimulai dari diri saya dulu kayak semisal saya kuliah di Universitas Brawijaya di Malang gitu, kayak saya di sana kalau semisal ditanyain aja asal dari mana, saya jawab dari Cirebon. Oh, Cirebon ini yang terkenal dengan empal gentongnya Oke, ya. kulinernya Iya, gitu ya. kulinernya, empal asemnya. Oh iya gitu kan. Dari situ tentunya saya akan mencoba terlebih dahulu gitu Kak. Harus mencobanya terlebih dahulu sebelum saya menceritakan dan mengenalkan kuliner dari Kabupaten Cirebon seperti itu Kak. Kita punya beragam Iya, kuliner iya. dan juga objek wisata, religi, betul seni dan sekali. budaya, dan tentunya ada wisata alamnya seperti Melihat itu, ekonomi Kak. kreatif kita bagaimana? Melihat ekonomi kreatif kita ini memang luar biasa juga ya. Karena ekonomi kreatif kita di Kabupaten Cirebon mereka memiliki beragam juga ekonomi-ekonomi atau juga sesuatu yang mereka jual tentunya kepada masyarakat luas, kepada kita semua. Dan melihat ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon ini merupakan potensi juga untuk bisa dikenal oleh orang banyak. Tapi tentang bagaimana juga cara kita untuk mempromosikannya. Seperti itu. Punya cara khusus dari kamu bagaimana? Bagaimana kan? Untuk mempromosikan ekonomi kreatif kita, seni budaya kita bagaimana? Untuk dari saya adalah saat ini memang eratnya masyarakat banyak sekali menggunakan media sosial, Itu. bahkan Betul. di seluruh dunia ya. Jadi kita manfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang nantinya akan menunjang kita untuk mempromosikan tentunya tentang ekonomi kreatif, kebudayaan dan juga pariwisata. Ikut mendukung juga ya untuk Iya. dinas dan juga pemerintah kita ya untuk bisa melestarikan apa yang kita miliki. Oke, media sosial itu penting juga ya. Penting juga. Oke, dan cepat juga itu ya. Iya, betul. Jadinya semua kita pasti dengan informasi yang cepat juga pasti apa yang kita miliki akan tercapai juga tujuannya itu. Ya, melihat media sosial menjadi hal yang sangat penting sekali untuk bisa mempromosikan seni budaya di Kabupaten Cirebon. Kalau Ajeng bagaimana? Kalau saya nyambung dari apa yang dibicarakan sama Friendly kayak ngomongin tentang media sosial, kita juga nih Kak dari Noka 21 itu ada program kerjanya Kak, yaitu pengoptimalan media sosial di Instagram dan juga pastinya di channel YouTube-nya Kak. Adapun pengoptimalan di media sosial Instagram itu dengan orang-orang gitu kan ya, ketika membuka atau klik username Noka Cirebon, itu kita di situ memberikan feeds tentang wisata religi, kuliner dan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi ketika orang lain meskipun yang asalnya bukan dari Cirebon gitu Kak, langsung mengetahui oh ya ternyata potensi yang ada di Kabupaten Cirebon tuh ada ini, ada wisata religi, kuliner dan lainnya seperti itu. Semua Kak. ada di situ ya. Iya, Itu lewat benar media sekali. sosial apa? Di sosial Instagram Kak, dan juga Oke. pastinya ada di channel YouTube-nya juga. Boleh disampaikan juga biar nanti pemirsa juga tahu, biar Iya benar. sebagai benar ajang sekali. promosi juga, mangga. Iya, jadi kita itu ada program kerja juga di channel YouTube ya, khususnya yang kemarin sudah terlaksana ada di Cirebon Timur dan Cirebon Barat. Untuk di Cirebon ini, di Cirebon Timur juga kita memiliki potensi Taman Kelinci, dan juga pastinya ada sanggar tari juga di situ. Dan untuk di Cirebon Barat juga kita support UMKM lokal seperti itu Kak. Jadi ketika ada wisatawan yang datang ke Kabupaten Cirebon, kita bisa memperkenalkan dan juga pastinya bisa menambah nilai ekonomi dari Kabupaten Cirebon, khususnya pada UMKM lokal sih Kak. Oke, itu media sosial Paguyuban Nokacung Kabupaten Cirebon atau apa? Iya, media sosial Paguyuban Nokacung Kabupaten Cirebon, username-nya Noka Cirebon, bisa di-follow ya. Bisa langsung diklik juga ya, di follow, Iya, bisa tahu pastinya, informasi iya. lebih lanjut ya gitu. Berarti aktivitas kalian juga semua ada di situ? Iya, ada di situ semuanya Kak. Iya, dari mulai attending, kegiatan program kerja ini itu jadi bukan hanya setelah grand final udah selesai, kita juga ada program kerja yang harus dijalankan. Apa itu? Bisa dikasih tahu ke pemirsa CTV. Setelah grand final kemarin, program kerja kalian apa saja sih?
program kerjanya itu ya Kak, yang seperti yang sudah kita jelaskan itu, selain pengoptimalan media sosial di Instagram dan channel YouTube, kita juga pastinya belajar tentang public speaking, memahami satu sama lainnya juga gitu Kak. Karena di sini merupakan sebuah wadah gratis untuk berbagi ilmu, mendapatkan ilmu dan berbagi pengalaman dengan satu sama lainnya seperti itu Kak. Oke, banyak kegiatan nih ya. Banyak banget Kak. Menarik dan asik diikuti. Menarik, Iya, asik dan juga pastinya bermanfaat. Kak. Bermanfaat. Oke, berarti kalian ini mempromosikan juga potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu Iya. semua Betul. ada tuh ya Ada. di Instagramnya. Kalau dari Frendy sendiri, yang paling menarik apa? Yang harus kita perkenalkan dari kulinernya atau semuanya itu menarik? Sebetulnya semua yang ada di Kabupaten Cirebon itu menarik Kak. Tapi mungkin yang saat ini dikenal banyak oleh kalangan masyarakat adalah dari segi kuliner. Seperti nasi jamblang dan juga empal gentong. Empal gentong itu sangat dikenal oleh masyarakat umum, bukan hanya Kabupaten Cirebon, bahkan di seluruh Indonesia. Seperti itu sih Kak. Wow, tapi kita juga punya destinasi wisata yang luar biasa Iya, ya. betul Yang banget. pastinya itu menarik untuk dikunjungi wisatawan. Apalagi untuk yang saat weekend nanti ya. Oke, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Gitu, harus dijaga juga pemirsa SCTV. Oke, harapan kalian bagaimana nih harapannya untuk wilayah Kabupaten Cirebon, apalagi untuk kalian sebagai duta pariwisata Kabupaten Cirebon? Bagaimana, punya harapan khusus dari Ajeng? Kalau dari saya pribadi kayak khususnya, saya akan memulai dari diri saya sendiri Kak. Jadi jangan malu ketika kita menggunakan batik, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon, terkenal sekali dengan mega mendungnya. Jadi kalau misalnya saya kuliah ataupun main itu, saya nggak pernah malu gitu Kak. Oh, Menggunakan mega jadi aktivitas mendung. sehari-hari gitu Iya, ya. Bisa dimodifikasi juga ya, penting itu ya. Di mix and trendy. match seperti itu sih Kak. Dan jangan sampai ada klaim, aduh saya malu deh pakai batik. Kayak orang kondangan itu sama sekali no gitu kan Kak. Jangan dijadikan seperti itu. Harus dihilangkan itu Iya ya, harus pemikiran dihilangkan gitu ya. karena merupakan sebuah kebudayaan yang harus kita lestarikan. Kalau bukan dari kita siapa lagi gitu Kak. Seperti Betul itu. sekali. Kalau dari Freddy bagaimana nih untuk bisa apa ya, memberikan generasi muda apa ya, kayak semacam semangat juga. Tadi dari pemakaian batik kita Iya. terkesan kuno, tidak ya, bisa menjadi modern bisa juga. lebih modern seperti Dan itu, perubahan Kak. sehari-hari bagaimana nih untuk Freddy Oke, sendiri? menurut saya adalah kita betul yang tadi dikatakan sebelumnya ya, kita optimalkan sosial media. Bahwasanya kita di sosial media ini, terutama di sosial media paguyuban ini, kita sering sekali mengupload ataupun memberikan sesuatu mengenai pariwisata dan juga kebudayaan di Kabupaten Cirebon. Jadi dari postingan-postingan yang ada, kita menarik masyarakat, tentunya masyarakat luas, baik itu dari semua kalangan, dari remaja, orang tua, dewasa, semuanya kita tarik di situ. Kita membuat narasi bahwasanya ini kebudayaan itu sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kebudayaan-kebudayaan ini merupakan salah satu peninggalan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Jadi dari sini kita bisa kembangkan kembali kebudayaan yang ada. Kebudayaan tidak akan luntur ketika kita terus-menerus untuk melestarikannya. Betul seperti yang dikatakan oleh Ajeng tadi, menggunakan batik adalah hal yang sepele. Tetapi dengan hal yang sepele itu kita menunjukkan bahwasanya rasa cinta kita terhadap kebudayaan tentunya di Kabupaten Cirebon ini sangat tinggi. Dan saat ini saya juga sudah melihat bahwasanya Kabupaten Cirebon ini sangat luar biasa sekali. Banyak orang-orang yang menggunakan batik dan mereka tidak malu menggunakannya. Jadi memang saat ini sudah banyak Ya, sekali ada kesadaran. Ada Dan kesadaran bangga dari menjadi wong mereka. Cirebon ini ya. Iya, karena Cirebon kan Cirebon Oke, Cirebon Katon. Katon. Oke, ngomong-ngomong persiapan nanti kalian mengikuti event kreatif Mojang Jajaka 2022 bagaimana? Oke, persiapannya tadi dikatakan di awal ya. Kita sudah akan melakukan sharing session bersama dengan Moka yang sebelumnya. Di situ kita sharing-sharing tentang pengalaman dan juga kesempatan mereka di sana itu seperti apa. Dari situ kita juga bisa mengembangkan diri masing-masing, baik itu saya kacungnya dan Ajeng sebagai noknya. Kita berusaha untuk mengembangkan diri, apa saja sih yang perlu kita perbaiki, dan wawasan apa saja, pengetahuan apa saja yang harus kita miliki untuk bisa terjun di kancah Jawa Barat nanti. Oke, Ajeng punya persiapan khusus? persiapannya lebih ini sih kayak menggali tentang apa sih yang dimiliki Kabupaten Cirebon yang nantinya bakalan di-sharing ke kancah Jawa Barat seperti itu sih. Oke, Kak. Mas. Iya. Semoga sukses ya. Kapan rencananya informasi tahun 2022 untuk Mojang Jajaka digelar? Belum Belum ada informasi, belum ada tapi informasi. semoga semuanya berjalan lancar, menghasilkan yang terbaik Amin. juga ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk Nok Ajeng dan juga Kaceng Frendy atas informasinya. Semoga juga pasti ini bisa bermanfaat untuk pemirsa RCTV dan masyarakat lain, generasi muda ya, untuk bisa mencintai seni budaya kita dan juga bisa mengikuti hal serupa ini, event serupa nih ya. Betul. Bisa menjadi motivasi ya. Iya. Oke, selamat ya.
untuk tugas-tugasnya, semoga bisa menjadi yang terbaik sebagai Duta Pariwisata di Kabupaten Cirebon. Terima kasih juga, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mojang Intan Rosnia dan juga Jajaka Elsam Adrian. Terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan dialog khusus pada kesempatan kali ini. Saya harus pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.